Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geo Pedansa dengan akhiran NIM 0037. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu hubungan psikologi perkembangan dengan dunia pendidikan. Poin pertamanya yaitu hakikat psikologi perkembangan dan objek kajian pendidikan. Materi ini penting untuk memahami bagaimana manusia berkembang dan bagaimana pendidikan berperan dalam proses tersebut. Pertama, kita mulai dari pengertian psikologi perkembangan, yaitu psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan berpikir, emosi, dan kepribadian manusia sepanjang hidupnya. Perkembangan ini dimulai sejak manusia masih dalam kandungan, kemudian masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Perkembangan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan fisik seperti tinggi badan atau berat badan, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir, perkembangan emosi, sosial, moral dan spiritual. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya kita masuk ke hakikat perkembangannya, yaitu hakikat psikologi perkembangan adalah memahami bahwa setiap individu mengalami perubahan yang bersifat berkelanjutan dan bertahap. Artinya perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan terus-menerus. Selain itu, perkembangan juga bersifat unik. Setiap individu memiliki kecepatan dan cara berkembang yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih cepat dalam memahami pelajaran, ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Perbedaan ini adalah hal yang wajar dan harus dipahami, terutama dalam dunia pendidikan. Psikologi perkembangan juga menekankan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor bawaan atau hereditas dan faktor lingkungan. Faktor bawaan berasal dari genetik, sedangkan faktor lingkungan mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas kaitan psikologi, yaitu perkembangan dengan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang psikologi perkembangan sangat penting bagi guru dan pendidikan. Dengan pendidik. Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran, cara berkomunikasi, dan pendekatan pendidikan yang tepat. Sebagai contoh, peserta didik di usia anak-anak membutuhkan pembelajaran yang bersifat konkret dan menyenangkan, sedangkan remaja membutuhkan pendekatan yang menghargai pendapat, memberi ruang diskusi, dan membangun kepercayaan diri. Berikut kita masuk ke objek kajian pendidikan dalam psikologi perkembangan. Objek kajian pendidikan adalah peserta didik sebagai individu yang sedang berkembang. Pendidikan tidak hanya fokus pada hasil belajar, tapi juga pada proses perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Beberapa objek kajian utamanya yaitu pendidikan antara lain yang pertama itu perkembangan fisik dan motorik, yaitu bagaimana kondisi tubuh dan kemampuan gerak peserta didik mempengaruhi proses belajar. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, yaitu bagaimana peserta didik berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Ini berkaitan erat dengan kemampuan akademik. Ketiga yaitu perkembangan emosional, yaitu bagaimana peserta didik mengelola perasaan seperti marah, senang, takut, dan sedih, emosi yang stabil dan mendukung proses belajar yang efektif. Keempat yaitu perkembangan sosial, yaitu kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan teman-teman, guru, dan lingkungan sekitarnya. Kelima yaitu perkembangan moral dan karakter, yaitu pembentukan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan moral, agama, dan sosial. Dengan memahami objek kajian ini, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang seimbang dan berakhlak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan membantu pendidikan dalam memahami peserta didik secara utuh. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghargai perbedaan perkembangan setiap individu dan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangannya. Baik, pada tahap keduanya saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik dan implementasinya
dalam pembelajaran. Materi ini penting agar proses pembelajaran mengajar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik mengalami perkembangan yang berbeda sesuai dengan tahap usianya. Oleh karena itu, pendidikan perlu memahami karakteristik perkembangan pada setiap tahap agar metode pembelajaran yang digunakan tepat sasaran. Tahap pertama adalah masa anak usia dini, yaitu sekitar 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini perkembangan fisik dan motorik berlangsung sangat pesat. Anak belajar melalui bermain, meniru, dan pengalaman langsung. Cara berpikir anak masih bersifat konkret. Setiap pembelajaran harus menggunakan benda nyata, gambar, lagu, dan permainan. Implementasinya dalam pembelajaran adalah guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak menekankan, dan penuh aktivitas. Penilaian juga tidak berfokus pada nilai, tetapi pada proses dan perkembangan anak. Tahap kedua adalah masa anak usia sekolah dasar, sekitar usia 7-12 tahun. Pada tahap ini kemampuan berpikir anak mulai berkembang secara logis, tetapi masih berkaitan dengan hal-hal yang konkret. Anak mulai mampu membaca, menulis, berhitung, serta memahami aturan dan bertanggung jawab. Implikasinya dalam pembelajaran adalah guru perlu menggunakan contoh nyata, latihan bertahap, dan pembelajaran aktif. Anak juga perlu diberikan penguatan positif agar tumbuh rasa percaya diri dan motivasi belajar. Tahap ketiga adalah masa remaja, sekitar usia 13 sampai 18 tahun. Masa ini ditanda dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial yang cukup signifikan. Remaja mulai mampu berpikir abstrak, kritis, dan logis. Namun secara emosional mereka masih labil dan sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan. Implikasinya dalam pembelajaran adalah guru sebaiknya menggunakan metode diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah. Guru juga perlu bersikap terbuka, menghargai pendapat peserta didik, serta menjadi pendamping yang memberi arahan positif. Tahap keempat adalah masa dewasa awal, yang biasanya terjadi pada peserta didik di perguruan tinggi. Pada tahap ini peserta didik sudah mampu berpikir mandiri, bertanggung jawab, dan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata serta masa depan. Implikasinya dalam pembelajaran ada dosen atau pendidik perlu menaruh pembelajaran berbasis masalah, penelitian, dan diskusi kritis. Peserta didik diberi ruang untuk berpendapat, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, tidak tepat jika semua peserta didik diperlukan dengan cara yang sama. Sebagai pendidik, memahami tahap perkembangan peserta didik berarti mampu menentukan metode pembelajaran yang tepat, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pemahaman tahap perkembangan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan. Peserta didik bukan memaksakan peserta didik mengikuti sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita masuk ke tahap yang ketiganya, yaitu membahas tentang peran psikologi perkembangan dalam perencanaan dan strategi pendidikan. Dalam pembahasan ini penting karena pendidikan yang berhasil tidak hanya bergantung pada materi, tetapi juga pada pemahaman terhadap perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan membantu pendidik memahami siapa peserta didik yang dihadapi, bagaimana karakteristiknya, serta apa yang dibutuhkan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan strategi pendidikan yang efektif. Pertama, peran psikologi perkembangan dalam perencanaan pendidikan.
Perencanaan pendidikan meliputi penyusunan tujuan pembelajaran, materi, metode, serta evaluasi. Dengan memahami psikologi perkembangan pendidikan dapat menentukan tujuan pembelajaran yang realistis dan sesuai usia peserta didik. Sebagai contoh, pada anak usia dini, tujuan pembelajaran lebih difokuskan pada pengembangan motorik, bahasa, dan sosial. Sedangkan pada remaja, tujuan pembelajaran lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, sikap, dan tanggung jawab. Kedua, yaitu peran psikologi perkembangan dalam pemilihan metode pembelajaran. Setiap tahap perkembangan membutuhkan metode yang berbeda. Psikologi perkembangan membantu pendidik memilih metode yang sesuai, seperti bermain sambil belajar untuk anak-anak, pembelajaran aktif untuk usia sekolah, serta diskusi untuk problem solving untuk remaja dan dewasa. Dengan metode yang sesuai, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang merasa nyaman dalam proses belajar. Ketiga, yaitu peran psikologi perkembangan dalam strategi pengelolaan kelas. Pemahaman terhadap perkembangan emosi dan sosial peserta didik membantu guru mengelola kelas dengan lebih baik. Guru dapat mengantisipasi perilaku peserta didik, mengurangi konflik, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Misalnya, pada peserta didik di usia remaja, guru perlu menggunakan pendekatan dialogis dan persuasif, bukan otoriter. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya dan kedisiplinan peserta didik. Keempat, yaitu peran psikologi perkembangan. Dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran, psikologi perkembangan melalui perkembangan membantu pendidik memahami bahwa kemampuan peserta didik berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian sesuai yang perkembangan akan mendorong motivasi belajar dan mengurangi tekanan psikologi pada peserta didik. Yang kelima, yaitu peran psikologi perkembangan dalam pengembangan karakter dan kepribadian. Pendidik tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara akademik, tapi juga membentuk karakter yang dengan memahami perkembangan moral dan emosional peserta didik. Pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan empati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan memiliki peran penting dalam perencanaan dan strategi pendidikan. Pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang dirancang berdasarkan pemahaman terhadap tahap dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dengan menerapkan psikologi perkembangan dalam perencanaan dan strategi pendidikan, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, manusiawi, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Sekian poin yang ketiganya. Baik, kita akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu dampak psikologi perkembangan terhadap keberhasilan pendidikan. Topik ini penting karena keberhasilan pendidik tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh pemahaman terhadap perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan membantu pendidik memahami bagaimana peserta didik tumbuh dan berubah, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Pemahaman ini memberikan dampak besar terhadap proses dan hasil pendidikan. Dampak pertama adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, guru dapat menyesuaikan metode, media, dan cara penyampaian materi. Peserta didik akan
lebih mudah memahami pembelajaran karena pembelajaran sesuai dengan kemampuan berpikir dan kebutuhan mereka. Sebagai contohnya yaitu anak-anak membutuhkan pembelajaran yang konkret dan menyenangkan, sedangkan remaja membutuhkan pembelajaran yang menentang dan memberikan ruang berpikir kritis. Dampak kedua adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Ketika peserta didik merasa dipahami dan dihargai sesuai tahap perkembangannya, mereka akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Psikologi perkembangan membantu guru memberikan dorongan yang tepat tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Motivasi belajar yang baik akan berpengaruh langsung pada prestasi dan keberhasilan pendidik. Dampak ketiga adalah membantu mengatasi masalah belajar dan perilaku. Banyak masalah belajar dan perilaku peserta didik muncul karena ketidaksesuaian antara tuntutan pendidik dengan tahap perkembangan mereka. Dengan pendekatan psikologi perkembangan, guru dapat mengidentifikasi penyebab masalah dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini membantu peserta didik berkembang secara positif tanpa merasa tertekan atau disalahkan. Dampak yang keempatnya yaitu adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan humanis. Pemahaman psikologi perkembangan membuat pendidikan lebih sabar, empati, dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan karakter peserta didik. Lingkungan belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Lingkungan yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk aktif, percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat. Dampak kelima adalah mendukung pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Keberhasilan pendidik tidak hanya diukur dan nilai akademik, tetapi juga dari sikap moral dan kepribadian. Psikologi perkembangan membantu pendidik menanamkan nilai-nilai positif sesuai dengan tahap perkembangan moral dan emosional peserta didik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang memahami dan menerapkan prinsip psikologi perkembangan akan lebih efektif, bermakna, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman psikologi berkembang menjadi bekal penting bagi guru, pendidik, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu materi yang sempat saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.